Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Kelurahan Ciwalen beserta 3 pilar Pak Babinsa, Babin Katimas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta musyawarah kelurahan khusus ya, pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciwalen ya, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi terutama dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Ciwalen ya, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia ya, terutama di dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis dari pedesaan dan juga kelurahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sekalian, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama permohonan maaf karena kegiatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini secara serentak dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota ya, termasuk juga di seluruh Kabupaten Garut, sehingga yang seharusnya mungkin pada kesempatan ini ada perwakilan dari Dinas Koperasi karena kegiatannya banyak yang bersamaan sehingga permohonan maaf mungkin dari Dinas Koperasi tidak bisa hadir secara langsung. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, fenomena yang kita lihat saat ini adalah bagaimana ketika kemiskinan ekstrim itu terjadi di Indonesia, termasuk salah satunya adalah di Ciwalen dan juga Kecamatan Garut Kota. Nah, adapun mungkin di sini program Bapak Presiden dalam hal ini atau pemerintah dan negara hadir pada kesempatan ini adalah bagaimana berupaya memangkas kemiskinan masyarakat, sehingga Bapak Presiden dengan program-program prioritasnya baik dari mulai MPG dan sampai saat ini adalah bagaimana kita diharapkan membentuk Koperasi Merah Putih. Yang pertama adalah sudah barang tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya, tanah, bumi, air dan seluruh isi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, salah satunya adalah negara kita berasaskan demokrasi. Wujud demokrasi yang ada di Indonesia adalah koperasi salah satunya. Ya, koperasi itu dari, oleh dan untuk masyarakat. Dan dulu kita pada zaman mungkin kita kenal dulu Orde Baru. Ya, kita terkenal dengan Bapak Koperasi kita. Negara kita adalah negara yang demokratis dengan jiwa gotong royong yang tinggi dan salah satunya dibuktikan dengan bagaimana kita wujudkan kebersamaan kita di dalam koperasi. Nah, selain itu juga dikaitkan dengan saat sekarang bagaimana maraknya rentenir-rentenir, ijon-ijon, bank-bank yang ilegal yang sekiranya ini menjadi musuh besar negara, menjadi musuh besar masyarakat. Salah satunya yang menyebabkan kemiskinan adalah bagaimana banyaknya masyarakat kita yang terlilit dengan hutang. Ya, yang banyak meminjam ke rentenir dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana Koperasi Merah Putih ini adalah merupakan salah satu solusi untuk memangkas kemiskinan. Sehingga nanti Koperasi Merah Putih bisa hadir membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Apalagi di Kelurahan Ciwalen ini potensi yang luar biasa. Banyak pedagang-pedagang dari mulai PKL, dari mulai usaha mikro kecil menengah ya, usaha kecil, sehingga bagaimana juga kita mendorong agar UMKM di kita ini naik kelas ya. Banyak sekali di sini seperti contohnya kita PKL ini banyak yang memiliki permodalan dari luar
Ya, kadang-kadang warga kita itu hanya menjual saja barangnya, modalnya itu dari orang lain. Nah, daripada mereka itu istilahnya ke orang lain, maka Koperasi Merah Putih itu bisa hadir di sana membantu para PKL. Banyak di kita juga home industri, baik dari kerajinan kulit ataupun juga makanan-makanan ringan, ya. Ada juga bacil, apalagi di sini tuh mochi, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan Koperasi Merah Putih ini sudah barang tentu ini bisa membantu masyarakat kita yang sudah memiliki usaha ini menjadi lebih meningkat. Kehadiran koperasi ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang dulunya mungkin hanya jual mochi, kapasitasnya misalkan hanya berapa bungkus atau berapa pak, dengan koperasi semakin bertambah. Yang dulunya mungkin hanya jualan lotek, yang mungkin dengan ada koperasi sehingga menjadi jualan dengan pisang, dengan bala-bala dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan usaha-usaha lain. Ya, sehingga sudah barang tentu pemerintah memandang bahwa kita harus hadir dengan tengah masyarakat dengan Koperasi Merah Putih. Nah, yang selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwasannya sudah banyak informasi-informasi yang kita lihat, kita dengar di dalam media sosial. Nah, kami perlu jelaskan bahwa dalam hal ini Koperasi Merah Putih adalah ini benar-benar murni koperasi. Tidak ada keterkaitan bantuan dana apapun dari pemerintah. Karena jangan sampai menganggap bahwa Koperasi Merah Putih ke depan itu akan diberikan dana hibah atau bantuan dari pemerintah. Itu tidak ada. Tetapi Koperasi Merah Putih tetap itu sumber dananya adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, baik itu dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Ya. Nah, bagaimana dengan hubungan pemerintah? Pemerintah akan memfasilitasi bagaimana ketika Bapak Presiden membentuk suatu perbankan yang luar biasa dan antara. Di bawahnya ada bank-bank himbara di sana. Ada BRI, ada BNI, ada BJB, dan juga ada bank-bank lain, bank himbara yang sekiranya nanti akan disupport oleh pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada koperasi. Nanti koperasi bekerja sama meminjam dengan bank himbara. Nah, pemerintah di sini memfasilitasi bukan hanya MOU-nya saja, tetapi dengan bunga yang sangat rendah suku bunganya. Ya, sehingga sudah barang tentu ini bisa menjadikan salah satu sumber modal. Karena modal koperasi itu yang pertama dari anggota, yang kedua juga tadi ya dari sumber lain yang sah dengan kerjasama dengan bank ataupun juga mungkin ada perusahaan ya dan lain sebagainya. Jadi nanti ke depan koperasi ini bisa berkembang ya, dan bahkan Bapak Presiden menyampaikan bahwa pinjaman ke koperasi itu bukan hanya 10 juta, 20 juta atau 100 juta, tapi bisa sampai dengan 3 ataupun 4 miliar. Yang sudah barang tentu ini suatu modal yang sangat besar, yang nanti ini bisa digulirkan dan bisa membantu ekonomi masyarakat di tiap desa dan kelurahan, termasuk di Ciwalem. Ya. Terus yang kedua, informasi yang mungkin di sini hoax, bahwasannya banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke pemerintahan dari mulai kelurahan, kecamatan, bahkan ke tingkat kabupaten sekalipun, yang ingin menjadi pengurus koperasi dengan iming-iming bahwa akan mendapatkan gaji 3 sampai 5 juta. Itu bohong, hoax namanya. Yang namanya honorarium gaji pengurus koperasi itu ditentukan daripada ADART yang di sana mengatur kaitan dengan berapa persen honorarium ataupun gaji pegawai koperasi dari laba yang didapat. Sehingga sudah barang tentu
besar kecilnya honorarium daripada pengurus koperasi ditentukan daripada laba koperasi itu sendiri. Kumaha Pak kalau koperasi tidak mendapatkan laba? Ya wayahna, berarti tidak mendapatkan gaji, honor, ya. Nah itu. Jadi ada dua hal penting yang mungkin perlu saya sampaikan, karena banyak orang yang menganggap bahwa Koperasi Merah Putih ini akan didanai oleh pemerintah. Tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali. Dan pengurus koperasi itu tidak boleh memiliki hubungan darah secara langsung dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan kelurahan. Misalkan contohnya anaknya Pak Lurah, anaknya misalkan Bu Seklur misalkan, ya. Nah, tidak boleh, ya. Tetapi kalau misalkan itu selain daripada itu diperbolehkan. Boleh kenapa rangkap jabatan dengan RW? Boleh. Karena koperasi bukan lembaga kemasyarakatan. Boleh ketua LPM? Boleh. Ya. Yang terpenting pengurus koperasi adalah pelaksana mandat daripada rapat anggota atau peserta musyawarah khusus kali ini. Karena kalau di undang-undang koperasi adalah rapat anggota, karena ini merupakan program khusus, maka terbentuknya pengurus koperasi yang saat ini akan kita bentuk adalah pengurus koperasi adalah penerima mandat daripada pelaksanaan musyawarah kelurahan khusus. Nanti akan ditunjuk berapa orang? Minimal 5 orang, maksimal 9 orang. Yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris, bendahara. Ya. Dan di sampingnya ada badan pengawas. Badan pengawas itu ex officio kepala kelurahan, Pak Lurah. Silakan Pak Lurah nanti menunjuk 2 orang anggota pengawas koperasi, ya. Sehingga nanti pada kesempatan musyawarah ini, bagaimana ketika kita menentukan pengurus koperasi, berikut juga dengan pengawas koperasi. Dan perlu saya sampaikan bahwa keanggotaan koperasi diharapkan ini seluruh warga masyarakat. Ya, supaya masyarakat teh ayeuna mah ulah nginjeuman kartu ka dieu lah ka koperasi we. Ya, lamun misalkan ayeuna belanja oge ulah ka mana-mana ka koperasi. Ya, sehingga koperasi ini benar-benar dimiliki oleh masyarakat. Kalau seluruh warga masyarakat itu menjadi anggota koperasi, maka koperasi kita akan besar. Sehingga di koperasi itu nanti di akhir tahun, di awal tahun yang akan datang, maka koperasi itu akan melaksanakan rapat anggota tahunan, RAT. RAT itulah yang mungkin nanti akan dikembalikan lagi kepada anggota hasil daripada laba usaha yang dilakukan oleh koperasi. Karena sudah barang tentu salah satu kewajiban Koperasi Merah Putih adalah melaksanakan RAT di awal tahun yang akan datang, karena salah satu ciri daripada koperasi yang bersih adalah koperasi mampu melaksanakan RAT di awal tahun, ya. Bahkan mungkin pemerintah juga sudah memberikan kebijakan seluruh kementerian sekarang bagi desa. Semua desa wajib membentuk Koperasi Merah Putih, kelurahan juga sama. Yang kedua, penerima bansos. Nih, penerima bansos nih kan jadi panjirikan, namun diajak gotong royong kerja bakti, jawaban di masyarakat tuh no bansos lah tuh ajakan. Nah, sekarang mah penerima bansos itu wajib masuk ke dalam Koperasi Merah Putih. Nah, makanya ari nu narima bansos wae kudu masuk ke Koperasi Merah Putih, banyak urang anu katinggalina mampu jeung leuwih ekonomina teu masuk ke Koperasi Merah Putih kan tinggal dibalik ayeuna mah. Kamari kan jadi panjadikan urang nu teu narima. Ayeuna mah wayahna penerima bansos PKH, BPNT, dan bansos lainnya itu wajib. Itu menjadikan persyaratan. Makanya pendamping PKH, TKSK, ya, itu wajib menyampaikan kepada penerima bansos yang ada di kelurahan-kelurahan.
Berikut juga lembaga-lembaga organisasi dari mulai LPM, PKK, RT, RW, kader, Pokja, Karang Taruna itu wajib masuk ke dalam Koperasi Merah Putih. Ya, sehingga bagaimana kita bangun Koperasi Merah Putih di Kelurahan Ciwalen ini oleh kita, untuk kita, ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sehingga sudah barang tentu, mudah-mudahan ketika semua desa dan kelurahan, karena kita ini akan ada 80.000 desa dan kelurahan dibentuk Koperasi Merah Putih, mudah-mudahan ekonomi kerakyatan yang berbasis desa dan kelurahan ini akan membangun ekonomi nasional, sehingga kita swasembada pangan, swasembada energi, swasembada minyak dan lain sebagainya, ya, sehingga kita mampu berdiri di negara kita sendiri. Pak Presiden sudah menyetop impor-impor, ya, sehingga bagaimana akan membentuk kemandirian daripada bangsa Indonesia, kemandirian daripada desa dan kelurahan, ya, sehingga mudah-mudahan masyarakat semakin sejahtera. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian, karena kita juga dikejar waktu, Pak. Karena kita waktu itu hanya 2 jam per kelurahan, ya, sehingga hari ini harus sudah selesai dari seluruh berita acara administrasi yang dilengkapi. Dan yang terakhir terkait dengan Koperasi Merah Putih itu nanti akan dibadan hukumkan, akan memiliki badan hukum, dan kewajiban untuk akta notaris dan badan hukum itu merupakan kewajiban pemerintah daerah, sehingga tidak ada biaya sepeser pun yang dikeluarkan oleh Koperasi Merah Putih untuk badan koperasi ataupun juga terdaftar di Kemenkumham, sehingga nanti koperasi tinggal berjalan, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ini bisa bersama-sama memajukan Koperasi Merah Putih ke depan untuk sebesar-besarnya adalah kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Ciwalen. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan musyawarah kelurahan khusus pembentukan Koperasi Merah Putih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan bagian daripada ibadah kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan ini adalah murni untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat di Kelurahan Ciwalen. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.